Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke sahabat hijrah, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oh ya guys, pasti kebanyakan kita nih nggak tahu apa sih maksud dari menyempurnakan separuh agama dengan menjalankan pernikahan. Pasti dong kita berpikir kalau misalkan kita telah melakukan pernikahan atau kita telah melakukan nikah, berarti kita sudah sempurna status kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Guys, apakah benar dengan kita menjalankan pernikahan maka kita telah menyempurnakan separuh agama? Nah, di video kali ini kita akan membahas apakah benar dengan cara menikah kita akan menyempurnakan separuh agama kita. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk dukung aku dengan like, komen, dan subscribe, plus bunyiin lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa satu kali lagi untuk share ke semua sosial media kalian yang kalian punya. Langsung saja guys ke penjelasannya. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita simak dulu nih hadis berikut. Barang siapa yang melakukan pernikahan maka ia telah menyempurnakan ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memelihara sebagian sisanya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi teman-teman, agama itu ada untuk mengatur dua hal penting dalam sifat manusia. Yang pertama adalah urusan perut dan yang kedua adalah urusan syahwat. Teman-teman, yang kita bahas pertama adalah urusan perut. Pasti kalau misalkan kita telah mengomong urusan perut nih, pasti nggak jauh-jauh dong dari bagaimana cara kita untuk bertahan hidup, bagaimana cara kita untuk mencari makan. Entah itu dengan kita bekerja keras atau minta kepada orang tua atau bisa jadi si nyari gratisan. Dan pasti nggak ada manusia pun yang mau mati karena kelaparan. Kan guys, urusan perut ini bisa berpengaruh juga loh guys ke ibadah-ibadah yang lainnya seperti akidah dan akhlak. Gara-gara perut orang bisa murtad dan musyrik. Gara-gara perut juga nih orang bisa melakukan kejahatan yang nggak kita inginkan. Bahkan gara-gara perut juga kita nggak tahu nih ini halal atau haram kalau misalkan sudah kepepet. Dan gara-gara perut juga kita nggak bisa mengontrol makanan yang ingin kita makan padahal waktunya udah nggak tepat. Dan gara-gara perut juga nih kita nggak bisa yang namanya ngasih waktu untuk masalah hal perut. Dari itu banyak banget aturan soal urusan perut ini guys, dari yang namanya hukum riba, terus juga hukum sedekah dan juga perbankan syariah, lalu hukum mencari rizki yang halal dan haram dan lain sebagainya. Nah, dan juga banyak banget nih aturan yang dibuat oleh Islam yang mengenai tentang urusan perut ini. Bahkan guys, urusan perut ini udah diaturkan dari kita pas masih di dalam perut, dari kita menjadi plasenta, bahkan dari kita ketika lahir itu kita sudah membutuhkan ASI orang tua kita, dan kita dewasa kita meminta kepada kedua orang tua kita atau kita kerja sendiri. Kedua adalah urusan syahwat. Syahwat itu adalah fitrah setiap manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti nih guys, kita dari SD atau dari TK itu sudah tahu dong mana cowok yang ganteng, mana cewek yang cantik. Dan bahkan ketika kita telah meranjak dewasa, kita pengen yang namanya perhatian lebih dari lawan jenis kita. Dan juga pasti kita ada rasa untuk hidup selamanya bersama pasangan kita. Dari itu guys, Islam tuh sangat mengatur tentang masalah syahwat ini. Agar apa? Agar manusia itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Entah itu dari zina besar atau zina kecil, atau dari colek-colekan, baper-baperan, ada perasaan, dan bahkan ada hal yang tidak ingin dilakukan seperti melakukan seks sebelum menikah. Dari semua itu guys, makanya Islam menyarankan untuk melakukan pernikahan agar apa? Agar syahwat manusia itu terpenuhi atau terlaksanakan oleh orang yang benar, yang diridhoi oleh Allah dengan ikatan yang benar. Nggak tentang syahwat aja nih guys, Islam mengatur tentang kehidupan manusia. Akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana sistem untuk menjadi keluarga yang baik dan benar, dan bagaimana juga cara menjadi orang tua yang sigap, yang siap, yang bertanggung jawab untuk anak dan cucunya.
dan bagaimana juga untuk seorang laki-laki untuk memimpin keluarganya ke jalan yang benar. Begitulah guys yang dimaksud dari separuh agama dari hadis Qurtubi. Jadi benar sekali guys, yang dimaksud dengan menikah adalah menyempurnakan separuh agama, itu benar sekali guys. Tapi ada lagi nih yang lebih penting, yaitu adalah agar mempertahankan keistiqomahannya di dalam dirinya. Itu guys yang paling penting, mempertahankan sholatnya, mempertahankan sedekahnya, mempertahankan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga penting guys. Guys, kita itu harus seimbang nih antara agama dan keinginan kita. Kita harus mengokohkan apa yang sudah ada di diri kita, dan kita harus mempertahankan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berpikir kalau misalkan ya udah kan kita udah nikah, berarti agama kita udah sempurna dong di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah kita nggak usah deh melakukan sholat, sedekah dan lain sebagainya. Itu enggak guys, itu salah. Kita tuh harus meningkatkan ibadah kita lagi. Kita harus yang namanya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kan kalau misalkan berdua pahalanya juga lebih gede, iya nggak? Iya. Nah guys, pasti muncul dong pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Bagaimana Ukti kalau misalkan kita belum menikah dan kita sudah meninggal, apakah kita tidak menyempurnakan separuh agama kita? Itu salah besar guys. Nah jadi itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya jodoh, maut, rezeki itu udah Allah yang atur. Kalau misalkan ternyata jodoh kita bukan manusia kan tetapi kematian, ya itu nggak apa-apa guys. Kita nggak bisa kan yang namanya protes kepada Allah. Ya Allah, nanti aja ya Allah, aku matinya setelah menikah, udah punya anak, punya cucu, hidup bahagia. Nanti aja ya Allah, jangan matikan aku sekarang. Nggak bisa guys, itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana, apakah siap tidak amal kita untuk menghadapi kematian. Pertanyaan yang sering muncul di benak kalian itu pasti, bagaimana kalau misalkan kita memutuskan untuk tidak menikah? ya itu nggak apa-apa guys, itu hak kalian, itu terserah kalian, dan itu pilihan kalian. Apabila kalian tidak mau yang namanya menikah, itu pilihan kalian guys. Nah tapi kalian itu juga harus menerima resikonya. Menerima resiko yang bagaimana? Kalian harus menahan hawa nafsu kalian, kalian juga harus menahan syahwat kalian, dan juga pahala yang diberikan oleh Allah itu tidak sama dengan orang yang telah melakukan pernikahan. Oh my God! Wow! 2,000 years later. Guys, mungkin cukup sekian video penjelasan yang singkat, padat, dan jelas dari Ana ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ana mohon maaf kepada Allah, Ana mohon ampun. Dan apabila kalian ingin menambahkan, boleh banget kalian komen di bawah, atau bisa langsung DM ke Instagram Ana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.